Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini dalam pelajaran fisika, kita akan belajar tentang listrik dinamis. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi. Kemudian pada keterampilan menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Nah, adapun tujuannya kali ini adalah yang pertama membedakan rangkaian seri dan paralel. Yang kedua menganalisis kuat arus dan tegangan pada rangkaian hambatan seri dan paralel. Tiga, menghitung besar energi listrik yang digunakan. Dan yang keempat, menghitung biaya listrik yang digunakan. Nah, Mem akan jelaskan dulu untuk ruang lingkup materi dari listrik dinamis. Yang pertama, arus listrik. Kemudian setelah belajar arus listrik, kita akan mempelajari rangkaian listrik, biaya listrik, energi dan daya listrik, pembangkit listrik, serta penghantar listrik. Nah, coba kalian perhatikan gambar simulasi berikut ini. Ya, apa bedanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Berdasarkan gambar yang kalian simak, rangkaian terbuka atau open circuit adalah rangkaian yang di dalamnya tidak terdapat arus listrik. Sedangkan rangkaian tertutup atau closed circuit adalah rangkaian yang di dalamnya terdapat arus listrik. Ingat, arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Ketika saklar ditutup, maka arus dapat mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah sehingga dapat menyalakan lampu. Untuk menghitung berapa nilai kuat arus, kalian harus ingat rumus I sama dengan V per R. Perumusan ini merupakan perumusan hukum Ohm ya. Kemudian rumus I yang lainnya yaitu I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan, T itu adalah waktu. Apa sih bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel? Coba kalian perhatikan. Pada rangkaian seri, ketika satu buah lampu kita cabut, maka lampu yang lainnya pun akan mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, ketika satu buah lampu dicabut, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Nah, hal ini membuktikan bahwa kuat arus yang terdapat pada rangkaian seri adalah sama. Maka IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I1 adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan yang pertama. I2 adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan yang kedua. Sedangkan I3 adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan yang ketiga. Nah, coba kalian perhatikan pada rangkaian paralel, ketika satu buah lampu dicabut, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Itu artinya kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel itu berbeda. Tetapi ketika kita jumlahkan I1 ditambah I2 ditambah I3, nilainya akan sama dengan I paralel. Nah, berikutnya. Pada rangkaian seri, besar tegangan sumber itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V1 adalah tegangan yang diukur pada ujung-ujung hambatan yang pertama. Sedangkan V2 adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan yang kedua. Dan yang ketiga, V3 adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan yang ketiga. Nah, ketika dijumlahkan, nilainya akan sama dengan V sumber. Sedangkan pada rangkaian paralel, dimanapun kita mengukur tegangan, maka nilainya pun akan sama, seperti V sumber atau V paralel seperti ini. Berikutnya, jika kita substitusikan nilai rumus hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka di sini kita memperoleh rumus ketiga, yaitu rumus mencari hambatan. Jika kita masukkan nilainya V sama dengan I kali R, maka Vs I kali R sama dengan V1 I1 kali R1 ditambah V2, kita masukkan I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Maka karena nilai I-nya sama, kita bisa coret ya. Jadi untuk menghitung nilai hambatan pengganti pada rangkaian seri, maka rumusnya menjadi
RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, perhatikan pada rangkaian paralel, kita uraikan dari rumus kuat arus. I sama dengan V per R. Kita masukkan rumusnya dan diketahui nilai V-nya itu sama. Jadi kita bisa coret nilai V-nya. Maka rumusnya menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Demikianlah ciri-ciri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian dapat menggunakan aplikasi PET Simulation untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan membahas latihan soal. Yang pertama, 3 buah hambatan masing-masing 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm dirangkai menjadi satu rangkaian. Berapakah hambatan pengganti jika rangkaian dirangkai secara seri dan paralel? Nah, untuk rangkaian seri, mencari besar hambatan pengganti adalah dengan dijumlahkan seluruhnya. Jadi rumusnya RS sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya 9 ohm. Sedangkan pada rangkaian paralel, mencari nilai hambatan total atau hambatan pengganti dengan cara 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Karena diketahui di soal hambatan masing-masing 2, 3, 4 kita masukkan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya yaitu 12. Jadi 12 dibagi 2 ada 6, 12 dibagi 3 adalah 4, 12 dibagi 4 adalah 3. 6 tambah 4 ditambah 3 hasilnya 13. Jadi 1 per Rp sama dengan 13 per 12. Jangan lupa karena yang ditanyakan adalah hambatan pengganti paralel, jadi yang ditanya adalah Rp. Jadi Rp sama dengan 12 per 13 ohm. Nah, dari soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian hambatan paralel itu dapat memperkecil nilai hambatan pengganti. Baik, soal berikutnya. Diketahui sebuah rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar memiliki 3 buah hambatan yang dipasang secara seri. Tentukan I1, I2, I3, kemudian VAB, VBC, VCD, dan VAD. Nah, langkah pertama, kalian hitung terlebih dahulu nilai hambatan pengganti. Karena ini dirangkaikan secara seri, maka nilai hambatan penggantinya 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 9 ohm. Kemudian kita akan mencari nilai I. I sama dengan V per R, di mana V-nya itu adalah the voltage atau nilai sumber tegangan ya, 12 volt dibagi 9 ohm. Nilai hambatan total dari rangkaian tersebut. Jadi hasilnya 4 per 3. Perhatikan karena rangkaian ini merupakan rangkaian seri, maka kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap komponen, yaitu pada I1, I2, dan I3 itu sama. Sehingga nilai I1, I2, dan I3 itu sama dengan 4 per 3. Berikutnya, untuk nilai VAB adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan A dan B. Jika kita berikan simbol voltmeter, maka kita harus memasangnya di sini. Jadi yang ditanya adalah berapakah nilai beda potensial di ujung-ujung posisi A dan B. Jadi A dan B itu adalah titik di mana kita akan mengukur. Nah, rumusnya kita menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, di mana I-nya itu sama 4 per 3 dikali R1. R1 adalah hambatan yang dilalui titik A dan B. Jadi 4 per 3 dikali 2, hasilnya 8 per 3. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh VBC sama dengan I dikali R2. Titik B dan C melewati hambatan yang kedua. Jadi VBC sama dengan I dikali R2. 4 per 3 kali 3. Ini bisa dicoret, hasilnya 4. Kemudian VCD. VCD itu adalah titik yang melalui hambatan R3. Jadi hasilnya 4 per 3 kali 4. Jadi 16 per 3. Sedangkan VAD ini titik A, sedangkan di sini titik D. Berada di ujung-ujung dari hambatan seri. Sehingga nilai hambatan total kita gunakan yang ini yang sudah kita hitung.
yaitu 9 ohm. Maka I dikali RS sama dengan 4/3 kali 9. Hasilnya 12 volt. Oke, jika kalian lihat nilai 12 volt itu sama dengan nilai tegangan sumber. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan paralel. Perhatikan di sini ada 2 buah hambatan yang dirangkai secara paralel. Ya. Di sini mengalir kuat arus total yaitu I, kemudian di sini mengalir masing-masing kuat arus yaitu I1 dan di sini I2. Nah, pada rangkaian paralel nilai kuat arus berbeda sehingga kita perlu mencarinya satu persatu. Untuk mencari kuat arus kita harus menggunakan rumus hukum Ohm. Nah, sebelumnya kita akan mencari dulu hambatan pengganti. Nah, untuk rangkaian paralel mencari hambatan penggantinya yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, di mana R1-nya 1/3 ditambah 1/6. Samakan penyebutnya adalah 12 atau 6 juga bisa ya. 12 dibagi 3 ada 4, 12 dibagi 6 2, 4 tambah 2 yaitu 6. 6 dibagi 12, jangan lupa dibalik hasilnya. 12 dibagi 6, 2 ohm. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai I total. I total sama dengan V sumber dibagi R total. Karena R totalnya berupa rangkaian paralel, maka kita ambil nilai yang ini, 2 ohm. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9 ampere. Nah, di sini nilai kuat arus total itu adalah 9 ampere. Maka nilai I1 dan I2 itu kita harus mencarinya dengan cara perbandingan. Ya, karena nilai hambatannya di sini berbeda. Nah, caranya seperti ini. I1 berbanding I2 sama dengan perbandingan nilai hambatannya. Ya, 1/3 berbanding 1/6. Selanjutnya kita akan mengkalikan agar perbandingan ini tidak menjadi pecahan. Jadi kita kali dengan nilai yang paling besar yaitu 6. 6 dibagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Jadi nilai perbandingan antara I1 dan I2 adalah 2/1. Jadi I1-nya 2, nilai perbandingan dibagi 3, dari sini jumlah perbandingannya 3 dikali 9. 9 itu adalah I masuk. I masuk melalui titik percabangan atau I total. Jadi hasilnya 6 ampere. Di sini kita tulis 6 ampere. Kemudian I2-nya 1/3 dikali 9, hasilnya 3 ampere. Nah, jika kita lihat 3 ditambah 6 itu hasilnya 9. Ya. Jadi rangkaian paralel itu mempunyai ciri-ciri IP sama dengan I1 ditambah I2. Jika I1 ditambah I2 maka hasilnya akan menjadi I total. Nah, berikutnya untuk VAB, perhatikan titiknya. Titik A di sini, titik B di ujung sebelah kanan. Maka kedua titik tersebut melewati hambatan yang dirangkai secara paralel. Sehingga mencarinya dengan menggunakan rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R, di mana I-nya itu adalah nilai kuat arus yang dihasilkan yaitu 9 dikali R total yaitu 2. Ya, R totalnya paralel. Ya, sudah kita hitung. Jadi 9 kali 2, 18 volt. Soal yang ketiga, bagaimana untuk rangkaian gabungan antara seri dan paralel? Caranya seperti ini. Nah, pertama kita akan mencari terlebih dahulu hambatan total dari ketiga hambatan tersebut. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu hambatan yang dirangkai secara paralel, yaitu R2 dan R3. Caranya seperti ini. 1/Rp sama dengan 1/2 R2, 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/4 ditambah 1/12. Samakan penyebutnya 4 dan 12 yaitu 12. 12 bagi 3, 12 dibagi 4 yaitu 3 ditambah 12 bagi 12, 1. 3 tambah 1 adalah 4. 4/12. Jangan lupa dibalik. Jadi 12 dibagi 4, 3 ohm. Ya.
Ketika ini digabung menjadi 3 ohm. Kemudian diserikan dengan R1 sehingga hasilnya R total adalah 4 tambah 3 yaitu 7 ohm. Jadi total ketiga hambatan ini adalah 7 ohm. Berikutnya, dengan cara yang sama kita akan mencari nilai I total. Ya, mencari I total terlebih dahulu. I sama dengan V per RT. Di mana V-nya itu adalah tegangan sumber yaitu 14 dibagi R total. R totalnya 7. 14 dibagi 7 2. Nah, jadi di sini mengalir kuat arus I total yaitu 2. Nah, karena R1 itu dirangkaikan seri terhadap rangkaian utama, maka I1-nya pun sama dengan I total yaitu 2. Jadi sebelum masuk ke titik percabangan itu nilai kuat arus adalah 2. Kemudian ke sini ke atas ini adalah I2. Kemudian ini adalah I3. Nah, besarnya nilai I2 dan I3 itu tergantung pada nilai hambatan. Karena nilai hambatannya berbeda, pastinya nilai perbandingannya pun akan berbeda. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai perbandingan kuat arus antara I2 berbanding I3. Caranya seperti ini. I2 berbanding I3 sama dengan 1/4 berbanding 1/12. Jangan lupa kita kalikan agar hasilnya menjadi tidak pecahan. Kita kalikan dengan nilai yang lebih besar yaitu 12. Jadi 12 dibagi 4 yaitu 3. 12 dibagi 12 1. 3/1. Maka nilai I2-nya yaitu 3 diperoleh dari nilai perbandingan dibagi 4. 4 diperoleh dari 3 tambah 1. 3/4 dikali I total. I totalnya yang masuk sebelum titik cabang adalah 2 ampere. Maka hasilnya 3/4 dikali 2 yaitu 1,5. Sedangkan I3-nya 1/4 dikali 2. 1 itu diperoleh dari nilai perbandingannya. 4 diperoleh dari 3 tambah 1. Jadi 1/2 kali 2 hasilnya 0,5. Nah, jika kalian jumlahkan ini 1,5 ditambah 0,5 hasilnya pasti 2. Jadi nilai I2 ini adalah 1,5. Sedangkan I3 nilainya 0,5. Nah, dari perhitungan ini kita pun dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang besar itu memiliki kuat arus yang kecil. Sedangkan hambatan yang kecil memiliki kuat arus yang besar. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai VAB. VAB adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan A dan B. Perhatikan pada gambar. Ujung-ujung A dan B itu berada di antara hambatan yang pertama. Maka rumusnya menjadi I atau I total dikalikan R1. Karena I totalnya itu 2, maka kita masukkan ya datanya 2 dikali 4, hasilnya 8 volt. Kemudian untuk VBC adalah nilai tegangan yang melalui rangkaian hambatan paralel. Sehingga yang dimaksud adalah I total. Karena ketika sudah diparalelkan, maka menjadi satu nilai hambatan berupa seri dengan yang R1. Jadi menggunakan I total dikali R paralel. Jadi 2 kali 3, 6 volt. Kemudian VAC adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan A dan C adalah total keseluruhan. Jadi I dikali R total sama dengan 2 dikali 7. Hasilnya 14 volt. Maka jika kita hitung nilai VAB ditambah VBC, ini pun hasilnya akan 14. Nah, demikianlah perhitungan mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikutnya kalian akan menyimak mengenai energi dan daya listrik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Rumus dari energi listrik itu sendiri adalah W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W itu adalah energi listrik dalam satuan joule, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt,
I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan T adalah waktu dalam satuan second. Selanjutnya kita akan menurunkan beberapa rumus energi listrik. Yang pertama, jika kita substitusikan nilai V menggunakan rumus V sama dengan I kali R, maka rumus energi listrik menjadi W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Sedangkan jika kita substitusikan I sama dengan V per R, maka rumus energinya menjadi V kuadrat per R dikali T. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi listrik dan daya listrik. Energi listrik itu sendiri adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik. Rumus energi listrik yaitu W sama dengan V dikali I dikali T. W itu sendiri adalah usaha atau energi dalam satuan joule, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, T adalah waktu. Kemudian pengertian daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan tiap satuan detik. Maka rumus P sama dengan atau daya W dibagi T. Jika kita substitusikan nilai W yaitu V dikali I kali T, maka kita memperoleh rumus daya yang lainnya yaitu P sama dengan V dikali I. Nah, jadi energi listrik dan daya listrik keduanya saling berhubungan ya, karena daya listrik itu sendiri adalah besarnya energi listrik yang digunakan tiap satuan detik. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah lampu pijar memiliki hambatan 50 ohm ketika menyala menghasilkan kuat arus 2 ampere. Berapa besar energi listrik yang dihasilkan pada lampu pijar bila dinyalakan selama 5 menit? Nah, di sini diketahui terdapat besarnya R 50 ohm, kemudian ada I 2 ampere, kemudian ada T 5 menit. Maka rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, di mana I itu adalah kuat arus yaitu 2 ampere, 2 kuadrat dikali R, besarnya hambatan 50 dikali time. Time itu adalah waktu 5 menit, kita ubah ke dalam second. Jadi hasilnya 60.000 joule atau 60 kilojoule. Soal kedua, sebuah elemen pemanas memiliki hambatan 120 ohm. Digunakan selama 10 menit, memakai energi 1800 kJ. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui elemen? Nah, yang diketahuinya yang pertama R 120 ohm, kemudian time 10 menit, dan W 1800 kJ. Yang ditanyakan adalah I. Maka kita gunakan rumus W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Kita masukkan data-data yang diketahui. Jika kita mencari I, maka I kuadrat sama dengan W dibagi RT. W itu adalah energi, dalam satuan joule kita ubah 1800 kilojoule kita ubah ke dalam joule. Jadi 1.800.000 joule dibagi R. R itu adalah hambatan 120 ohm dikali time. Time-nya selama 10 menit. 10 menit diubah ke detik. Jadi besarnya adalah 25. Nah, tetapi karena yang ditanya adalah kuat arus I, maka kita gunakan akar. I sama dengan akar 25. Jadi hasilnya 5 ampere. Bagaimana cara menghitung daya listrik? Perhatikan, ini adalah kWh meter yang selalu ada di rumah kalian masing-masing. Ya, alat ini berfungsi untuk mengukur banyaknya energi listrik dalam satuan kWh yang terpakai. Nah, kWh itu sendiri adalah kilowatt hour. Nah, diketahui hubungan antara energi dan daya listrik adalah W sama dengan P kali T. Maka kita dapat menghitung besarnya energi listrik menggunakan rumus ini. P dikali T, di mana P itu adalah daya, T adalah waktu pemakaian. Perhatikan untuk satuannya. Karena satuan daya itu adalah kW atau kilowatt, ya, T-nya kita ambil dalam satuan jam. Satuan dari energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan satuan kWh atau kilowatt hour. Nah, berapa sih besarnya energi listrik yang digunakan misalnya dalam 1 bulan? Maka kalian perlu mengetahui berapa nilai 1 kWh-nya. Ya, biasanya pemerintah menghargai nilai 1 kWh itu Rp1.500.
Jadi cara menghitung biaya listrik yang digunakan adalah besarnya energi listrik dikali harga per kWh. Biasanya kita membayar listrik itu 1 bulan sekali misalnya ya. Sehingga kalian boleh menghitungnya dalam 1 bulan. Jadi 30 hari dikali besarnya energi listrik yang digunakan per hari dikali besarnya harga per kWh. Nah, demikianlah cara menghitung besarnya energi listrik yang digunakan dan juga besarnya biaya listrik yang harus kita bayarkan. Nah, ini contohnya. Sebuah lampu 220 volt per 40 watt dipasang pada tegangan yang sesuai selama 8 jam per hari. Berapa besar energi listrik yang dipakai lampu dalam satuan kWh selama 1 bulan? Apabila 1 bulan itu kita anggap sebagai 30 hari. Ingat 1 kWh itu 1 kilowatt jam. Nah, pertama kita harus mengetahui arti dari 220 40 watt. Apa artinya? Nah, artinya adalah apabila lampu dipasang pada tegangan 220 volt, maka lampu tersebut akan memerlukan daya listrik sebesar 40 watt. Nah, itu maksimalnya ya. Nah, hitunglah energi. Jadi, langkah pertama kita akan menghitung energi. Kita hitung energi dengan rumus W sama dengan P kali T, di mana P itu adalah power atau daya listrik atau daya pada lampu. Kemudian T itu adalah waktu pemakaian. Jadi 40 watt dikali pemakaiannya per hari 8 jam. Jadi hasilnya 320 Wh. Kita ubah dalam satuan kWh dibagi 1000. Jadi 0,32 kWh. Kemudian karena energi per harinya sudah diketahui, kita bisa mengukur energi listrik dalam 1 bulan. Ya. Jadi kita hitung dengan cara 0,32 kWh per hari dikali 30 hari. Jadi hasilnya 9,6 kWh. Misalnya nih diketahui biaya listrik sebesar 1.500 per kWh. Maka dalam 1 bulan kita harus membayar 9,6 kWh dikali 1.500 per kWh. Maka jumlah biaya yang harus kita bayarkan sebesar Rp14.400. Itu jika kalian memiliki hanya 1 lampu. Tetapi dalam kenyataannya, kehidupan sehari-hari di rumah kalian aja tidak mungkin terdapat 1 lampu ya. Bahkan lebih dari 1. Ya, bahkan bukan cuma lampu, ada alat elektronik yang lainnya. Jadi kalian bisa mengukur berapa total biaya listrik yang dibutuhkan. Jika kalian boros dalam pemakaiannya, tentu saja kalian akan membayar lebih biaya listrik yang digunakan. Untuk itu, tetaplah hemat energi. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan, sehingga kalian dapat menghemat energi. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai energi dan daya listrik. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!